Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepanjang jalan, Han Li mengikuti si Pokong dan yang lainnya kembali ke kediaman Adipati Luohang. Kelompok itu turun dari gerbong dan markis pergi. Di bawah arahan si Chuan Kong, Han Li mengikuti si Pokong ke aula pertemuan. Kakak ketiga, aku benar-benar tidak mengerti tindakan ayah hari ini. Mengapa dia tidak membiarkan saya mengatakan yang sebenarnya tentang penyerangan di jalan? Biarkan semua orang di sini melihat ambisi liar orang-orang itu. Si Chuan Kong berkata agak enggan bahkan sebelum dia duduk. Masalah ini menyangkut kakak pertama dan kakak kelima. Ayah mungkin tidak ingin masalah ini diketahui publik. Itu sebabnya dia menekannya dan menghadiahimu sebagai kompensasi. Hanya saja aku tidak menyangka dia memberimu wilayah Sky Rainbow, kata si Pokong perlahan sambil duduk di kursi utama. Itu benar, dengan wilayah Sky Rainbow, kekuatan kita akan meningkat pesat. Selama saya punya cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk menekan kakak dan yang lainnya, kata si Pokong sambil tersenyum. Dia berjalan ke samping dan duduk. Dia memberi isyarat kepada Han Li untuk duduk di sampingnya. Pada saat ini, para pelayan mansion maju dan menyajikan teh roh kepada mereka. Jangan terlalu senang. Kakak dan yang lainnya iri pada ayah yang memberimu wilayah pelangi langit. Berhati-hatilah agar mereka tidak membahayakan Anda di masa depan. Si Pokong menyesap teh lalu mengingatkan. Jangan khawatir, kakak ketiga. Aku seorang kultivator alam Dewa Taiyi sekarang. Aku bukan lagi karakter kecil yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Jika mereka berani menemukan masalah dengan saya akan memberi tahu mereka betapa kuatnya saya. Lagi pula, bukankah kamu masih memiliki kakak ketiga? Si Pokong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari tusukan dalam kegelapan. Oh ya, Saudara Li, jangan khawatir tentang High Priest hari ini. Kakak, kamu bisa menggunakan valet Sun Wam Jade terlebih dahulu. Saya akan mengirim orang untuk mengumpulkan lebih banyak untuk Anda. Si Pokong menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Han Li. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Han Li mengucapkan terima kasih. Dia tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia memasuki aula pertemuan. Dia juga tidak menyentuh teh roh di sampingnya. Tindakan kakak hari ini tidak mengejutkan. Namun, bahkan jika dia ingin menunda, dia tidak akan berani melanggar perintah ayah kekaisarannya. Namun, sepertinya Anda harus tinggal di kota yang lebih lama. Kakak ketiga dan saya akan memikirkan cara lain untuk membantu rekan Daoist Weeping Soul, si Chuan Kong berkata dengan nada meminta maaf saat dia menoleh ke Han Li. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua. Mengenai masalah hari ini, kalian berdua bersaudara harus membicarakan sesuatu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi saya akan pergi dulu. Han Li mengangguk, berdiri, dan menangkupkan tinjunya pada keduanya. Rekan Taoist Li, jangan terburu-buru untuk pergi. Wilayah Tianhong saya masih memiliki banyak hal untuk mengandalkan Anda. Si Chuan Kong berdiri dan berteriak ketika mendengar ini. Saya tidak tahu banyak tentang masalah wilayah suci. Cukup bagi Yang Mulia memberi Anda nasihat. Jika ada yang bisa saya bantu, saya tidak akan menolak. Han Li buru-buru melambaikan tangannya. Jangan menahan rekan Li. Dengan valet Sun Wam Jade dari Big Brother, dia secara alami akan bergegas kembali untuk mengurus rekan Weeping Soul, kata si Pokong sambil tersenyum. Baiklah, pergi dan bantu rekan jiwa menangis untuk tenang dulu. Saya akan mencari Anda setelah saya membuat pengaturan. Si Chuan Kong mengangguk. Han Li mengangguk pada keduanya lalu meninggalkan aula. Setelah dia kembali ke pengadilan paviliun panjang, dia membuka semua batasan dan pergi ke ruang cabang bunga untuk melihat jiwa menangis. Setelah itu, dia kembali ke ruang rahasia dan duduk bersila.
Dia awalnya mengira rencananya ada di dalam tas, tetapi dia tidak menyangka liku-liku ini akan terjadi. Untungnya, dia telah mendapatkan beberapa valet Sun Wam Jade, jadi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya untuk 100 tahun ke depan, jiwa menangis akan baik-baik saja. Dia duduk diam sejenak sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Suatu malam setelah lebih dari 10 tahun, cahaya keemasan bergulir di ruang rahasia, menerangi seluruh ruangan. Mata Han Li tertutup rapat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia duduk bersila dalam cahaya keemasan, tangannya bergerak cepat di depannya, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Di belakangnya, roda kebenaran tergantung tinggi di udara dan berputar tanpa akhir, dan memancarkan untaian cahaya keemasan. Di sebelah kirinya ada botol waktu yang melayang di udara, dan gelombang riak waktu berdesir di permukaannya. Di sebelah kanan adalah jam pasir yang terbentuk dari pasir hisap, dan pasir keemasan dapat terlihat samar-samar berkibar di dalamnya seperti badai pasir mini. Di sisi kiri dadanya, ada obor yang menyala dengan api keemasan menggantung di udara. Nyala api itu terang dan bergoyang dengan santai. Itu adalah api waktu rusak. Di sisi kanan, ada pohon emas kecil dengan dedaunan yang rimbun. Itu secara bertahap terbentuk di bawah cahaya keemasan. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya, menyatukan tangannya di depannya, dan berteriak dengan suara rendah, padat. Dengan perintah ini, pola dao yang kental pada roda mantra, botol waktu yang dimurnikan, api waktu yang rusak, dan jam pasir ilusi segera menyala, dan gelombang hukum waktu yang sangat kuat beriak. Di pohon emas kecil, cahaya tiba-tiba menjadi padat, dan setelah beberapa tarikan napas, cahaya itu benar-benar memadat. Di dalam ruangan, semua kekuatan hukum waktu tiba-tiba melonjak dan memadat di pohon emas kecil, dan bola pola dao segera memadat di permukaannya. Ekspresi menyakitkan di wajah Han Li segera rileks, dan setelah menghela nafas panjang, senyuman muncul di matanya. Setelah berkultivasi dengan keras selama lebih dari 10 tahun, Donyi Divine Wood ini akhirnya dipadatkan. Pada titik ini, teknik fantasi 5 elemen utama miliknya akhirnya dikembangkan ke tingkat ketiga. Pikirannya terkunci rapat saat dia menggunakan hatinya untuk merasakan kekuatan hukum waktu yang mengalir di sekelilingnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah memasuki kondisi halus. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menghitung. Dia bisa merasakan bahwa ada 720 kelompok pola dao waktu yang berkedip di roda kebenaran, dan 360 kelompok pola dao di fase waktu yang dimurnikan bermekaran dengan cahaya. Ada lebih sedikit pola dao pada Broken Time Flame dan Illusory Hourglass, dan masing-masing memiliki 180 bola. Di kayu Dewa Donyi yang baru saja dipadatkan, cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip-kedip, dan bola pola dao memadat satu demi satu. Pada saat ini, 45 Time Crystal Threads tiba-tiba melintas, dan mereka terpisah dari roda mantra dan objek lainnya. Diselimuti oleh kekuatan hukum waktu di sekitarnya, mereka terbang di sekitar Han Li seperti kucing terbang, dan terus terbang. Dalam cahaya keemasan yang cemerlang, pemandangan aneh muncul. Benang kristal waktu terhubung dari kepala ke ekor, dan mereka membentuk lingkaran emas. Mereka terus berputar di sekitar Han Li, dan mereka terus menyerap kekuatan hukum waktu di sekitar mereka, menyusut sedikit demi sedikit ke tengah. Pada saat yang sama, 5 objek yang mewujudkan hukum waktu, termasuk roda mantra dan botol waktu yang dimurnikan, melepaskan 5 gelombang kekuatan hukum waktu pada saat yang sama, dan mereka melonjak ke dalam lingkaran emas. Cahaya pada lingkaran emas tiba-tiba memadat, dan berubah menjadi cincin emas besar. Bola pola dao terbang keluar dari roda mantra dan objek lainnya satu demi satu, dan mereka jatuh di atas cincin emas. Cincin emas itu bergetar hebat, dan terus-menerus mengeluarkan suara gemetar yang tajam. Kemudian, itu membangkitkan gelombang hukum waktu yang kuat,
dan lapisan pesona yang telah dipasang Han Li di rumah itu hampir runtuh. Pada saat itu, Han Li tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam, "Benar. Apakah datang lagi?" Begitu suaranya turun, pakaian di depan dadanya tiba-tiba menggembung, dan bola lampu hijau langsung terbang keluar. Lampu hijau menyatu, dan itu berubah menjadi botol hijau gelap dengan permukaan yang ditutupi pola. Itu adalah botol langit. Botol itu bersinar terang, seperti matahari hijau, bermekaran dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan isapan yang kuat keluar dari botol itu. Cincin emas itu segera terbang, dan menyusut dengan cepat di udara. Akhirnya ukurannya menjadi sama dengan mulut botol langit, dan langsung disematkan ke dalam botol. Begitu keduanya bertabrakan, hukum kekuatan waktu yang agung beriak. Botol hijau tua mengembang dengan cepat, dan rune hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam botol, berubah menjadi awan hijau yang bergulung tanpa henti. Fluktuasi hukum yang kuat terpancar dari awan hijau, mengaduk kehampaan di dekatnya, dan riak aneh yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Setelah itu, cincin emas di mulut botol menyala, dan awan hijau di dalam botol tiba-tiba menyala. Itu berubah menjadi sinar hijau tebal, dan melesat ke kehampaan di depannya. Kekosongan terbuka, dan lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, mengembun ke dinding kristal yang sudah dikenalnya. Hehe, sepertinya ini selangkah lebih cepat dari yang aku harapkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia langsung melihat botol itu. Benar saja, kedua bola mata hitam seukuran kacang itu muncul lagi di botol itu, lalu memandangnya. Han Li ingin berkomunikasi dengannya melalui indera ilahi, tetapi tampaknya terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Dia tidak bisa membangkitkan sedikit pun pemikiran ilahi, dan tentu saja, dia tidak bisa memberikannya kepada pria yang mungkin adalah roh botol. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, dinding kristal sudah bersinar terang, dan dalam suara gemuruh, pusaran besar telah muncul. Di bawah rotasi yang cepat, kekuatan isap yang sangat besar datang darinya, dan dia dengan cepat tertelan. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di gurun. Di kejauhan, sebuah sungai besar mengalir dari ujung langit, berkelok-kelok dan memanjang ke ujung cakrawala. Di sungai, ada tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan bola cahaya yang mengalir di sepanjang sungai, padat dan tak berujung. Tampaknya mengalir sangat cepat, tetapi juga tampak sangat lambat, dan sepertinya berhenti dalam keadaan kesurupan. Itu sangat aneh. Ini bukan pertama kalinya Han Li melihat bola-bola ringan dengan ukuran berbeda ini, tapi dia masih takjub. Dengan pikiran, dia hendak terbang ke sungai ketika dia tiba-tiba tampak menyadari sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Han Li berteriak ketakutan dan segera menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Saat ini, dia sama sekali tidak dalam keadaan jiwa, tetapi dalam keadaan fisik. Han Li menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya dengan keras, dan menemukan bahwa semua yang ada di depannya memang bukan ilusi. Dengan kata lain, tubuh fisiknya tersedot ke dalam pusaran seperti jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Li bingung, tapi dia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan kondisi pikirannya berangsur pulih. Dia tenang dan perlahan terbang menuju sungai. Meskipun dia telah berada di sini beberapa kali, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Rasanya sedikit istimewa. Sambil berpikir, Han Li datang ke atas sungai. Dia melayang di udara dan melihat ke sungai. Dia melihat bola cahaya aneh mengambang di bawahnya. Karena pengalamannya sebelumnya, dia tidak fokus pada bola cahaya tertentu, tapi buru-buru melirik gambar yang muncul di sana. Pada saat ini, bola cahaya yang agak besar mengalir di bawah Han Li, dan kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada bola cahaya lainnya.
Han Li melirik gambar di atasnya, dan hatinya menegang. Dia tidak bisa tidak melihatnya. Namun, begitu matanya tertuju padanya, dia bereaksi, dan dia tiba-tiba berteriak dalam hatinya bahwa ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat. Di atas bola cahaya tetesan air, cahaya tiba-tiba menjadi cerah, dan kekuatan melahap yang sangat besar dilepaskan darinya. Terdengar suara, wush, yang lembut. Seluruh tubuh Han Li diselimuti oleh kekuatan yang kuat, dan dia tiba-tiba ditarik ke dalam bola cahaya tetesan air. Dia hanya merasa bahwa penglihatannya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran lagi. Setelah beberapa waktu, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di karang hitam yang menonjol tinggi dari permukaan laut. Suara ombak di sekitarnya, dan air laut terus-menerus menghantam karang, memercikkan air dalam jumlah besar. Han Li menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri di karang, dan duduk dari tanah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada laut yang luas di sekelilingnya. Air lautnya dalam dan tampak gelap. Ada sedikit pusing di telinganya, dan napasnya agak berat. Dia merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Tidak ada yang aneh di dunia sekitarnya. Aliran energi spiritual dan aura iblis yang padat antara langit dan bumi adalah normal, tetapi dia merasa bahwa beberapa tempat tidak sama, dan ketidaknyamanan ini akan meningkat dengan setiap napas yang dia ambil. Tapi setiap kali bertambah, itu seperti kepingan salju yang ditumpangkan, dan tidak terlihat jelas. Jika dulu, Han Li mungkin juga menyadari perubahan kecil ini, tapi dia tidak akan peduli. Tapi kali ini situasinya sedikit istimewa, dan dia harus sangat waspada. Dia mengumpulkan pikirannya, datang ke tepi karang, dan melihat ke air. Dia melihat bahwa di air yang dalam, wajahnya sendiri yang terpantul. Kali ini, itu benar-benar bukan proyeksi jiwa ilahi, tetapi tubuh asli. Han Li menghela nafas panjang, dan dia tidak tahu apakah dia sedih atau bahagia. Dia duduk kembali di tanah dalam keadaan kesurupan. Dia biasanya mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa bayangan roda kebenaran yang bisa dia lihat ketika jiwa ilahinya berjalan bolak-balik sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu digantikan oleh cincin emas buram yang tertutup rapat dengan pola dao waktu. Setelah perhitungan singkat, Han Li menemukan bahwa ada 1620, dan tampaknya merupakan jumlah total dari semua pola dao pada 5 manifestasi hukum waktu, termasuk roda kebenaran, botol waktu jernih, dan kayu ilahi Donyi. Tampaknya lamanya perjalanan waktu masih bergantung pada tingkat konsumsi kekuatan waktu. Memikirkan hal ini, hati Han Li bergerak sedikit, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menyentuh ruang di antara alisnya, dan dengan lembut menggosoknya sebentar. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melihat sekilas mayat hitam besar yang mengapung tidak jauh di belakang karang. Permukaannya sedikit busuk, dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Alis Han Li berkerut saat dia terbang ke udara, melayang lebih dekat ke mayat itu. Setelah dengan hati-hati memeriksanya sebentar, dia menemukan bahwa itu adalah bangkai paus hitam, dan itu juga tampak agak familiar. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat pemandangan yang dia lihat di bola cahaya tetesan air. Tepatnya, dia tiba-tiba teringat sosok yang dia lihat di bola cahaya tetesan air. Han Li perlahan mengendurkan telapak tangannya yang menggosok ruang di antara alisnya, dan sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Mungkinkah situasi saat itu disebabkan oleh perjalanan aneh kali ini? Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan badai di hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya mungkin benar, jadi dia segera berdiri lagi. Setelah memeriksa kondisinya sendiri dan menemukan bahwa tidak ada masalah serius, pikiran Han Li tergerak. Dia menutup matanya, dan kekuatan indera ilahi tiba-tiba dilepaskan, menyelimuti ke segala arah. Setelah beberapa saat,
Han Li perlahan membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia berkata perlahan, "Aku akan tahu apakah aku benar atau tidak ketika aku melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mengenakan topeng kuil samsara, lalu sosoknya tiba-tiba terbang, menembak ke satu arah. Di atas lautan hitam yang jaraknya puluhan ribu mil, sesosok tubuh berwarna hijau gelap mengapung di permukaan air. Sosoknya seperti rumput bebek, terombang-ambing dengan air. Sosok itu kurus, dan jubah tao hijau tua yang dikenakannya sangat longgar. Itu tampak seperti daun teratai yang tersebar di permukaan air. Wajahnya kurus, dan janggut panjang di bawah dagunya bergoyang tertiup angin. Dia layak mendapat kata-kata, seperti orang bijak. Itu tidak lain adalah Master Reflecting Bone. Pada saat ini, ada manik ungu seukuran kepalan tangan mengambang di atas kepalanya. Itu memancarkan semburan asap ungu dan cahaya kabur, menyelimuti kepalanya. Manik ungu adalah artefak dewa yang bisa bermanfaat bagi roh, tapi itu hanya artefak kelas 9. Di masa lalu, Master Reflecting Bone tidak akan pernah menggunakan artefak dewa ini, tapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ketika dia mengejar dua pembunuh yang membunuh muridnya, dia terluka oleh sihir aneh dari kultivator ranah dewa primordial ketika dia tidak memperhatikan. Ini menyebabkan rohnya rusak parah, sedemikian rupa sehingga meminum beberapa pil pemelihara jiwa tidak membantunya. Tidak punya pilihan lain, dia menggunakan artefak dewa yang tidak digunakan untuk menyembuhkan kerusakan roh. Karena kamu bisa melukaiku dengan rohmu, aku yakin kamu tidak akan merasa lebih baik. Lain kali kita bertemu, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi kurus, dan apa artinya menggiling, tulangmu menjadi abu. Master Reflecting Bone mengertakkan gigi dan berkata dengan tatapan gelap di matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sinar cahaya menembak ke arahnya dari jauh. Itu berhenti 1000 kaki jauhnya. Ketika cahaya mendarat, sesosok muncul. Dia masih memiliki wajah dan aura familiar yang sama, tapi rasanya sangat berbeda. Tulang refleksi abadi terkejut. Dia buru-buru bangkit dan berteriak, "Mengapa kamu di sini? Aku tahu itu." Haha, Han Li sangat gembira, dan dia tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia curiga bahwa karena suatu alasan, tubuhnya telah melakukan perjalanan ke wilayah tinta, tempat dia bertarung dengan Master Reflecting Bone. Sekarang dia melihat Master Reflecting Bone, semua tebakannya diverifikasi. Dari sini, terlihat bahwa sebelum dia membunuh Referen Reflecting Bone, orang yang melukai parah Referen Reflecting Bone dan hampir menghancurkan jiwanya tidak lain adalah dia, yang baru saja berteleportasi kembali. Master Reflecting Bone menatap Han Li, yang sedang tertawa dan berpikir sendiri. Keraguan di matanya semakin kuat. Dia merasa ada yang aneh dengan Han Li. Keanehan semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh dalam waktu sesingkat itu. "Anak muda, beraninya kamu meninggalkan si Chuan Kong dan mengejarku sendirian." Pendeta Reflecting Bone menenangkan diri dan berteriak dengan suara rendah. "Semangatmu belum pulih sepenuhnya, kan?" Han Li tidak menyangkalnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terus, saya tidak percaya Anda dapat menggunakan keterampilan rahasia jiwa semacam itu lagi dalam waktu sesingkat itu." Sein Reflecting Bone terdengar keras, tapi jantungnya berdegup kencang. Spirit Secret Art menghabiskan banyak indera ilahi. Memang benar aku tidak bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Tapi Senior Reflecting Bone, bagaimana Anda tahu saya tidak punya trik lain? Han Li berkata sambil melihat Immortal Reflecting Bone dengan senyum main-main. Master Reflecting Bone merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat ekspresi Zhou Donghuang. Tapi segera, dia menertawakan dirinya sendiri. "Saya seorang kultivator Zenith Heaven. Bagaimana saya bisa ditakuti oleh seorang kultivator dewa primordial? Kau hanya menggertak." Master Reflecting Bone mendengus dingin.
Dengan lambaian tangannya, lapisan cahaya putih kabur menyebar dan langsung berubah menjadi domain roh tulang, menyelimuti sekeliling. Lapisan asap tipis menyebar, dan 8 kuil tulang besar muncul kembali, berputar-putar di sekitar area tersebut. Master Reflecting Bone menghela nafas panjang. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam di lautan spiritualnya. Pengoperasian indera ilahinya sedikit lamban, dan sirkulasi iblis ki di tubuhnya juga melambat. Saat Han Li melihat ini, dia hanya sedikit mengernyit, tapi dia tidak terlihat gugup. Dia membalik telapak tangannya, dan lampu kaca berbentuk aneh tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ketika mata Immortal Reflecting Bone tertuju pada lampu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak kaget, "Ini lampu pemakan jiwa, mengapa ada di tanganmu? Senior, jadi kamu juga tahu harta karun ini. Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya?" kata Han Li, mengangkat alisnya. Ketika Han Li selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lampu kaca berputar dan terbang menuju Reflecting Bone. Ketika Immortal Reflecting Bone melihat ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan jimat ungu dan emas, lalu dia menyodokkannya di antara alisnya. Jimat ungu dan emas itu menyala, dan langsung terbakar, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Di tengah alis Immortal Reflecting Bone, ada garis ungu dan emas yang terjalin, membentuk pola jimat yang rumit. Ketika Han Li melihat ini, dia sedikit mengernyit, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra. Lampu pemakan jiwa terbang 1000 kaki jauhnya dari Immortal Reflecting Bone. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya ungu dan hijau, seperti dua ular api aneh yang berputar dan saling membelit. Di dalam lampu, cahaya ungu dan hijau tidak terlalu terang. Immortal Reflecting Bone tidak bisa tidak melihatnya, dan matanya menjadi sedikit berkabut. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat dua gadis dengan sosok anggun dan wajah cantik tiada taraf di dalam lampu. Mereka bersandar satu sama lain dan menari menggoda. Setelah beberapa saat, mata Immortal Reflecting Bone menjadi sedikit linglung.